wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kalian masih bisa tetap mengikuti pembelajaran kita. Kita akan membahas tentang teks eksposisi. Nah, untuk teks eksposisi ini, untuk indikatornya, untuk hari ini saya akan membahas tentang apa itu struktur dari teks eksposisi, kemudian membedakan mana yang fakta dan mana yang opini di dalam teks eksposisi. Nanti kalau cukup waktu kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi. Selanjutnya, perhatikan. Nah, ini saya akan mengulang kembali jenis-jenis teks yang ada di dalam bahasa Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, ada deskripsi, ada eksposisi, ada persuasi, ada argumentasi, dan ada yang namanya teks narasi. Ya, ada deskripsi, ada eksposisi, ada persuasi, ada argumentasi, dan ada narasi kalau kita singkat dia dengan depan. Apa itu deskripsi, apa itu eksposisi, apa itu persuasi, apa itu argumentasi, apa itu narasi. Deskripsi itu adalah gambaran, ya. Eksposisi itu paparan atau penjelasan, ya. Persuasi itu mempengaruhi pembaca untuk mengikuti apa yang diinginkan apa yang diajak oleh si penulis. Sementara argumentasi ini adalah jenisnya pendapat, dan narasi adalah cerita. Biasanya ini bentuknya ke dalam bentuk fiksi, contohnya seperti novel dan cerpen. Ya. Berikutnya, kita langsung ke eksposisi. Eksposisi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu exposition, yang artinya memulai. Ya, jadi dia diserap menjadi bahasa Indonesia, yaitu eksposisi. Mengekspos, memaparkan, menjelaskan. Nah, di ekspos ini, apa eksposisi ini? Teks yang bertujuan memaparkan informasi kepada pembaca atau pendengar. Ya, informasi. Informasi berarti dia harus punya apa? Data yang akurat. Kenapa? Supaya orang yang membacanya juga ikut mempercayai dari informasi yang kalian hadirkan atau yang kalian temukan di teks eksposisi ini. Ya, informasinya harus akurat. Jadi di dalam teks eksposisi ini, yang pertama sekali strukturnya adalah pernyataan atau pendapat, atau dia disebut dengan tesis. Seperti biasa, setiap teks itu pasti punya pembuka, isi, dan penutup. Hanya saja pembuka di dalam teks itu sesuai dengan jenisnya, apa yang ada di dalamnya. Ya. Jadi perhatikan, yang pertama itu pernyataan atau pendapat atau tesis. Jadi di dalam teks eksposisi, di bagian awalnya itu apa? Bagian pembuka teks yang berisi pendapat tentang topik yang dibahas. Berarti di tesis ini adalah hal yang umumnya saja yang ada di dalam teks tersebut, masih umumnya. Kemudian masuk yang berikutnya, yaitu argumentasi. Argumentasi itu apa? Argumentasi adalah alasan yang digunakan penulis mendukung pendapat yang disampaikan pada tesis. Ya, jadi argumentasi itu adalah alasan, pendapat. Tapi pendapat di sini harus kalian hadirkan fakta dan datanya. Sehingga apa yang kalian informasikan, apa yang kalian berikan argumen pendapat di situ mereka mempercayai.
Kemudian ada penegasan ulang. Nah, ini bagian terakhir. Apa itu penegasan ulang? Bagian akhir teks yang berisi pernyataan ulang yang telah disampaikan atau pernyataan penegas. Jadi ini namanya penegasan ulang, berarti mengulang dari pendapat yang sudah kamu hadirkan di bagian kedua dari teks ini untuk memperjelasnya, ya. Nah, berikutnya ini saya berikan sebuah teks eksposisi sesuai dengan strukturnya. Yang pertama, perhatikan ada di sini tesis. Dalam hal ini, sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukum berbagai pelaku tindak kejahatan. Ya, apa yang dibahasnya di sini yaitu hukum, keberadaan hukum yang ada di Indonesia. Nah, ini tesis ya. Namun, realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan orang banyak, orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Nah, di sini masih membahas tentang hukum. Tetapi perhatikan di tesis ini dia sudah mulai memberikan pendapatnya. Ya, di sini dia sudah mulai memberikan pendapatnya. Masuk dia di argumentasi, bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang ditingkatkan masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang ini memberikan pendapat yang menguatkan dari tesisnya, ya, bahwasanya hukum itu sangat tumpul untuk koruptor. Jadi di argumentasi ini dia memperjelas kembali. Kemudian ada penegasan ulang. Jadi di penegasan ulang ini dia menegaskan kembali hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Nah, penegasan ulang ini dia juga memberikan di sini data yang akurat sehingga orang yang bacanya akan mempercayai tulisan eksposisi dia ini. Kasus hanya karena diduga mencuri kayu, beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. Ini kalau saya ingat tentang Nenek Asyani ini, dia mengambil kayu dari warganya ya, dari tetangganya. Kemudian dia dilaporkan ke kantor polisi. Padahal dia mengambil kayu ini hanya untuk dia pakai sebagai kayu bakar. Ya. Nah, untuk ciri-ciri dari teks eksposisi ini yang pertama adalah menjawab akademega dan menginformasikan atau menceritakan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera. Jadi yang pertama akademega. Apa itu akademega? Masih ingat ya, 5W ditambah 1H. Atau kalau dia disingkat dalam bahasa Indonesia yaitu akademega. A, apa, S, siapa, K, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, itu untuk akademega. Jadi teks eksposisi menjawab dari itu. Nah, fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan alat konfrontasi. Maksudnya itu tadi yang saya sebutkan, fakta dipakai untuk memperkuat dari pendapat si penulis. Tak memihak yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca, namun bersifat mengajak. Ya, menyampaikan secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Ini untuk teks eksposisi. Sebenarnya untuk teks, saya pikir dari yang tadi yang kita bahas di depan, ada deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan narasi, yang kemungkinan besar tidak menggunakan bahasa baku itu adalah teks narasi. Karena teks narasi itu kan cerita, dia nanti akan berhubungan dengan sastra. Sastra itu lebih longgar hukum bahasanya daripada teks yang lain ya. Untuk sastra hukumnya lebih longgar ya. Jadi di dalam penulisan karya sastra itu tidak terikat dengan KOBI atau peraturan penulisan di dalam bahasa Indonesia.
Berikutnya adalah karena kita sudah masuk kemari, tunggu sebentar, saya balik dulu. Nah, untuk fakta dan opini, fakta dan opini kita bahas di sini dulu. Di dalam teks ini kalian akan melihat fakta dan opini. Manakah fakta, mana yang opini? Dari tesis kita perhatikan dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas. Katanya di sini ada kata telah, ya, berarti sudah terjadi. Ini termasuk ke dalam fakta. Namun realitanya, ini masuk dia ke opini. Apa perbedaan fakta dengan opini? Jelas, kalau dia fakta itu kalimatnya itu tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan. Kata-kata apa yang bisa menjadikan kalimat itu jadinya ragu? Misalnya jika, apabila, ya, jika, apabila. Nah, itu kan kata-kata yang merujuk pada keraguan. Keraguan itu berarti di dalam kalimat itu mengandung tidak mengandung fakta, belum tentu terjadi. Saya pikir untuk membedakan antara fakta dan opini itu cukup mudah ya. Nah, kalian lihat di argumentasinya bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatannya masih tergolong ringan, katanya. Ini masuk ke dalam opini. Seringkali, ini juga masuk ke opini. Ya, ini masuk ke opini. Nah, di penegasan ulang dia ke fakta. Dia membahas tentang kasus nenek Akyani. Nah, ini dia masuk ke dalam fakta. Ya. Untuk ini nanti dulu kaidahnya. Nah, masuk kita ke jenis-jenis teks eksposisi. Jadi eksposisi ini juga punya jenis. Yang pertama definisi, kemudian ada pertentangan, ada ilustrasi, ada proses, kemudian ada analisis, ada klasifikasi, dan yang terakhir adalah perbandingan. Dari nama jenisnya ini kelihatan bahwasanya ini adalah jenis teks eksposisi berdasarkan isinya ya, berdasarkan isinya. Coba kita perhatikan. Nah, ini contoh teksnya. Teks eksposisi definisi. Kan kita kemarin sudah membahas tentang kalimat definisi, yaitu menggunakan adalah, yaitu. Nah, ini adalah jenis dari kalimat definisi. Jadi kita sudah jelas nih melihat bahwasanya ini adalah teks eksposisi jenis definisi. Jahe adalah tumbuhan serbaguna. Tumbuhan ini memiliki banyak sekali manfaat. Di sini dia sudah memberikan informasinya mengenai si jahe ini. Salah satunya adalah bahan penyedap makanan. Masuk dia ke faktanya. Jahe bisa menciptakan rasa pedas pada makanan sehingga makanan akan terasa lebih nikmat. Ini sampai ke dalam buku ini. Hal ini dikarenakan jahe memiliki suatu senyawa yang berguna bagi tubuh manusia. Nah, inilah salah satu jenis teks eksposisi definisi, ya, salah satu contoh. Kemudian yang kedua yaitu teks eksposisi ilustrasi. Ya, ilustrasi. Kenapa dibilang ilustrasi? Menggunakan penggambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Ya, beda ya dengan deskripsi. Nanti dia kalau deskripsi lebih ke indera, ya, lebih ke indera dan perasa nanti kalau deskripsi. Apa yang dilihat oleh penulis, kalian akan melihat di dalam teksnya ya. Apa yang dilihat penulis itu akan dilihat oleh kalian di dalam tulisannya. Nah, ini contohnya teks eksposisi ilustrasi. Proses pembentukan energi di dalam tubuh manusia sama dengan proses kimiawi yang ada pada mobil.
pada mobil bahan bakar yang berupa bensin atau solar dibakar sehingga menghasilkan energi listrik yang kemudian dirubah menjadi energi gerak yang bisa menggerakkan mobil. Nah, jadi di sini dia menggambarkan antara manusia dan mobil, ya, pembentukan energinya. Kemudian yang berikutnya adalah tes eksposisi pertentangan. Namanya juga pertentangan, berarti ada yang kalian pertentangkan antara dua hal. Berarti harus ada dua hal atau lebih yang diangkat di dalam teks ini. Olahraga jalan cepat bukanlah olahraga lari. Olahraga ini hampir sama dengan olahraga lari. Namun yang membedakan adalah olahraga ini selalu memungkinkan telapak kaki untuk menyentuh tanah. Sedangkan pada olahraga lari, ada kalanya kedua kaki tidak menyentuh tanah. Terlebih lagi, olahraga jalan cepat juga tidak memerlukan energi yang sangat besar jika dibandingkan dengan olahraga lari. Ini membandingkan mempertentangkan dua hal, yaitu lari dan jalan cepat. Berikutnya, perbandingan. Membandingkan dua hal. Letusan Gunung Krakatau bukanlah letusan paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Berarti ada letusan yang lebih dahsyat, ya. Letusan yang terjadi pada tahun 1883 ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan letusan Gunung Tambora dan letusan Gunung Toba yang sangat dahsyat. Bahkan letusan Gunung Toba membentuk sebuah danau. Jadi diperhatikan, ini membandingkan. Berikutnya adalah teks eksposisi analisis. Apa itu teks eksposisi analisis? Proses memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa sub-bagian, kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Nah, contohnya ini ya, sampah elektronik merupakan sampah yang paling kompleks dibandingkan sampah-sampah lain. Jadi ini kalian melakukan analisis di sini. Berikutnya adalah eksposisi klasifikasi. Namanya juga klasifikasi, berarti dia apa? Membagi-bagi, memilah-milah. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari tanpa kita sadari terbagi menjadi beberapa kelompok. Jadi dia sudah membaginya, ya, sudah membaginya. Kemudian berikutnya adalah teks eksposisi berita. Ya, memberikan informasi dari suatu kejadian sering dijumpai dalam berita atau surat kabar. Contohnya ini, musim hujan puncak akan terjadi di bulan Februari 2016. Namun ternyata saat ini beberapa wilayah di Jakarta mulai tergenang banjir. Ini contoh teks eksposisi berita. Oke. Nah, kemudian untuk kebahasaannya, kaidah kebahasaannya, kita langsung di sini aja. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks eksposisi, yang pertama dia menggunakan partisipan secara umum atau pembaca. Karena dia ada di sini pendapat, kemudian si pendapat itu juga diharapkan mampu mempengaruhi pembaca, maka dia akan melibatkan si pembaca di dalam tulisannya. Kemudian kaidah kebahasaan si eksposisi ini menggunakan keadaan atau keterangan sebagai penekan kalimat, ya, penekan kalimat untuk mempertahankan si pendapat itu, ya. Berikutnya menggunakan konjungsi sebab akibat. Karena sebab, maka, oleh karena itu. Nah, ini adalah jenis konjungsi sebab akibat. Sepertinya kemarin saya sudah memberikan konjungsi, ya nak? Saya sudah memberikan materi konjungsi. Sudah, nak?
Kalau belum, berarti untuk pertemuan berikutnya saya akan memberikan materi konjungsi. Karena kalau sudah masuk nanti dia konjungsi, hampir semua teks itu nanti akan menggunakan konjungsi. Jadi kalau kita sudah selesai dengan konjungsi, berarti untuk yang lain hanya sekilas saja. Kemudian menggunakan konjungsi bahwa. Dan yang terakhir adalah menggunakan nominalisasi atau kata benda yang asalnya bukan kata benda. Jadi ini apa? Menjadikan dia kata benda. Contohnya makan itu kan kata kerja, ditambah akhiran an menjadi makanan. Makanan adalah kata benda. Ini sudah kita pelajari di bagian imbuhan atau afiksasi kemarin. Ini ya contohnya ya. Kalau kata benda asli itu buku, mobil, meja, kursi. Sementara kalau nominalisasi itu seperti ini. Nanti itu kata sifat ya. Kemudian dia menjadi kecantikan. Kecantikan itu adalah kata benda atau nominal. Itu tadi. Kemudian, kemudian ada pronomina. Pronomina atau persona. Kata ganti orang ya, kata ganti orang. Jadi kata ganti orang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama persona tunggal. Persona tunggal itu apa? Iya, dia, Anda, namanya tunggal, berarti satu orang. Sementara kalau pronomia persona jamak, berarti dia lebih dari satu orang. Kita, kami, kalian, mereka, hadiri, dan para. Ya. Kemudian ada pula dia pronomina non persona atau kata ganti yang bukan untuk orang. Seperti ini, itu, sini. Nah, itu masuk dia pronomina petunjuk. Sementara pronomina penanya seperti apa, mana, siapa. Nah, ini juga membantu di eksposisi ini untuk menjawab si Askadimega tadi. Konjungsi tadi sudah. Nah, kemudian dia juga ada yang namanya adjektiva, adverbia, ini kata keterangan. Kemudian ada kata yang digunakan untuk merujuk pada sebuah sifat, ini adjektiva. Jadi untuk teks eksposisi hari ini saya pikir sudah cukup ya. Nah, ini berikutnya adalah untuk langkah-langkah penulisan. Karena kita belum masuk ke penulisan ya. Sampai sini ada nggak nak yang mau ditanyakan? Ada nggak yang ditanyakan? Ada nak? Kalau nggak ada, biar kita tutup aja nih. Udah ya, sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.